Allah Ta'ala. Wabah Maka yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Riyadhus Shalihin setelah kita selesai dari pembahasan bab keutamaan bergaul dengan orang lain, menghadiri Jumat dan jemaah, majlis taklim, menjenguk orang yang sakit, menghadiri jenazah, dan menolong orang-orang yang membutuhkan, memberikan bimbingan kepada orang-orang yang jahil, dan sebagai masalah pergaulan dengan sesama manusia bagi yang mampu untuk beramar ma'ruf nahi munkar dan bersabar dengan cobaan yang dia hadapi ketika bergaul dengan manusia adalah merupakan sebuah keutamaan dibandingkan dengan uzlah, dibandingkan dengan menyendiri. Yang dibolehkan menyendiri itu pada saat manusia sudah dalam kondisi yang rusak, dan itu terjadi pada akhir zaman. Pada akhir zaman, ketika menjelang hari kiamat, tidak bisa lagi manusia mereka diajak untuk kebaikan. Maka pada saat itulah, pada saat tidak bermanfaat lagi pergaulan dengan mereka membawa kebaikan baik untuk mereka maupun untuk diri sendiri, maka pada saat itu disyariatkan untuk uzlah. Tapi apabila masih memungkinkan seseorang menghadiri Jumat, menghadiri jamaah, masih ada amal ma'ruf nahi munkar, masih ada kebaikan yang bisa diambil pada saat bergaul dengan manusia, maka itulah yang paling afdal. Dengan sabar, diiringi dengan sabar ketika menghadapi cobaan dan ujian ketika bergaul dengan orang lain. Karena bagaimanapun ketika bergaul maka akan ada gangguan pada saat dia bergaul, ada saja mungkin fitnah, mungkin domba, riba, suara-suara yang tidak baik tentang dirinya. Maka itu adalah suatu hal yang menjadi tempat seseorang mengharapkan ganjaran dari Allah dengan bersabar menghadapi mereka, menghadapi pergaulan manusia. Pada saat mereka dalam keadaan dosa, dalam keadaan banyak maksiat, maka bersabar dengan menghadapi mereka dengan amar ma'ruf nahi munkar, maka itu adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka. Tetapi ada suatu masa di mana manusia sudah tidak lagi bisa diperbaiki. Maka pada saat itulah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, itulah tempatnya. Anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaytum. Allah berfirman di dalam Al-Quran, alaikum anfusakum, urusi diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza hadaytum. Tidaklah perlu dipedulikan, tidak akan membawa madarat bagi kalian orang yang sesat sudah tinggalkan. Kalau kalian itu sudah mendapatkan petunjuk, ya petunjuk, ya artinya tinggalkan orang-orang yang sesat. Para sahabat ketika turun ayat tersebut dan ketika Rasulullah sudah meninggal, para sahabat memahami maksud dari ayat tersebut bukan sekarang waktunya. Karena itu ketika mereka datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan ayat ini, mereka pada uzlah, mereka pada pengen menyendiri, pengen pergi jauh dari masyarakat. Dengan dasar ayat ini, alaikum anfusakum, wajib kalian mengurusi diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza hadaytum. Jangan pedulikan, artinya tidak akan membawa madarat bagi kalian kalau kalian itu dapat petunjuk, biarkan mereka yang sesat. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bukan sebagaimana kalian fahami ayat ini, belum datang waktunya.
ayat ini itu adalah belum sekarang waktunya. Balik tamil karena Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, balik tamil bil ma'ruf wa la tanaha 'anil munkar. Bahkan beramal ma'ruflah kalian dan bernahi munkarlah kalian. Balik tamil bil ma'ruf wa la tanaha 'anil munkar. Hatta hingga idza ra'aita syuhhan mudar. Hingga kalau sudah datang waktunya engkau melihat syuhhan mudar. Syuh, kebakhilan, egoisme yang ditaati, yang diikuti. Sudah syuhhan, ini sudah kezaliman, sudah tamak, rakus dan kikir, itu syuhhan. Kalau itu sifat yang sudah ditaati oleh manusia, sudah dijadikan sebagai kebiasaan manusia pada masa itu. Syuhhan mudar wa hawan muntara, hawa nafsu yang diikuti, dunia mu'akhara, dunia yang lebih didahulukan, wa ijabatu bira'i, semua orang takjub dengan ra'yunya masing-masing. Itu pikiran saya, kamu kan pendapat saya enggak begitu. Orang sudah enggak bisa lagi dinasihati, masing-masing sudah ijabatu bira'i, takjub dan merasa dirinya yang benar, meskipun mereka berada dalam keadaan kebatilan. Kalau sudah demikian kondisinya, maka baru ayat itu ijabah bira'i pada akal awal wa'alaikum khasatikum. Kalau sudah demikian, maka urusi diri kalian, tinggalkan. Fa'inam waraikum, karena sungguhnya di belakang kalian nanti ayyam sabar, akan ada hari-hari kesabaran, akan ada hari-hari penuh dengan kesabaran. Artinya harus butuh kesabaran. Itu akhir zaman. Fa inna min waraikum ayyam sabar lil al'amiluna fiha, orang-orang yang beramal, orang-orang yang mengamalkan agamanya, orang-orang yang berpegang dengan agamanya, kal qabidina al-jam, seperti memegang bara api. Itu nanti kalau sudah apa kondisinya tadi disebutkan. Inna min waraikum, nanti akan ada, kata Rasulullah dalam hadis ini, ayyam sabar, hari-hari penuh dengan kesabaran, yang butuh kesabaran sampai dinamakan dengan hari kesabaran, karena hari-hari itu butuh sabar. Orang yang beramal kalau nggak sabar, maka orang yang beramal pada hari kesabaran itu seperti memegang bara api, seperti orang yang memegang bara api. Bagaimana memegang bara api? Panas. Orang cenderung kalau kepanasan, bara api itu akan dilepas. Tapi subhanallah, orang kalau memegang bara api dilepas, ini tambah lukanya tambah parah. Tapi subhanallah, orang yang memegang bara api dipegang terus sampai padam, ini cepat sembuh malah. Bara api abunya ini bisa menyembuhkan. Itulah Rasulullah gambarannya, sampai orang yang sabar pada itu seperti menggenggam bara api. Sudah sampai apa? Sampai bara itu padam, karena dalam genggaman akan padam. Kalau qabidin lil amil fiha, orang yang beramal, seorang yang beramal pada hari-hari kesabaran itu, lahu ajru 50 rajulan ya'maluna misla amalikum, akan mendapatkan ganjaran 50 kali lipat. Orang yang mengamalkan di antara kalian amalan yang sama, maksudnya amal soleh, sholat, puasa, zakat, dan sunnah-sunnah yang lainnya dilakukan pada hari kesabaran itu. Orang kalau beramal satu amalan, maka ganjarannya sama dengan 50 kali ganjarannya orang yang beramal di antara kalian. Di antara kalian kalau beramal, maka mereka pada hari itu dapat ganjaran 50 kali lipat. Sama-sama ganjaran amalannya. Para sahabat bertanya, ada yang bertanya, ya Rasulullah, khamsuna rajulan minna aw minhum, 50 kali orang seperti kita, seperti sahabat, ataukah 50 orang seperti mereka? Maksudnya
Karena Rasulullah sudah bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasi maksudnya para sahabat. Kemudian setelahnya, semakin lama semakin apa? Mutunya semakin berkurang manusia. Maka kata Rasulullah, balikum, bahkan 50 kali orang seperti kalian. Kok bisa? Orang di akhir zaman ganjarannya mereka dapatkan 50 kali lipat ganjarannya sahabat melakukan amal yang sama. Kalau begitu, dengan hadis ini apakah mungkin ada seseorang yang mengungguli sahabat? Kira-kira ada enggak? Maka jawabannya, seandainya ada orang yang mengamalkan sunnah semuanya, dan di hari-hari kesabaran itu mengamalkan sunnah, maka mereka tidak akan bisa mengejar derajatnya sahabat. Kenapa demikian? Karena para sahabat ketika mengamalkan amalan sunnah tersebut, dia juga mendapatkan ganjaran orang yang mengamalkan setelahnya. Karena mereka orang yang mengamalkan amalan pertama kali, dan man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila liman ba'dahu ila yaumil qiyamah. Karena orang yang mengamalkan suatu amalan man sanna, orang yang memulai suatu amalan saleh, maka dia mendapatkan ganjaran amalnya dan ganjaran orang-orang yang mengamalkan karena mereka dengan ajaran mereka para sahabat hingga hari kiamat. Kalau begitu berapa kali? Sebanyak orang manusia setelah mereka, setelah para sahabat. Ganjarannya para sahabat, apalagi yang mereka adalah para guru besar, para tabi'in, para sahabat yang menyampaikan dari Rasulullah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Umar bin Khattab, Abu Bakar, yang mereka berdakwah, dan umat Islam ini adalah hasil dakwah mereka. Rasulullah yang dapat ganjarannya seluruh sahabat. Ini berapa kali itu Rasulullah. Tidak akan ada yang bisa mengejar amalan para sahabat Rasulullah. Tetapi orang tertentu bisa jadi mengamalkan satu amalan dapat ganjarannya para sahabat. Ganjaran 50 kali 50 orang sahabat. Masya Allah. Ini keutamaan orang yang berjalan di atas sunnah di akhir zaman. Di masa fitnah atau di masa cobaan, di masa penuh dengan kesabaran, orang yang menjalankan sunnah ini diejek, dicemooh. Hari gini masih sunnah terus, hari gini masih apa? Masih sunnah yang dibicarakan. Orang sudah sampai bulan masih bicara apa? Hadis Rasulullah SAW. Sudahlah apa namanya? Tidak usah lah hadis hadasan apa. Ada orang yang mengatakan orang sudah sampai di luar angkasa, kalian masih membicarakan hadis Rasulullah, masih membicarakan hadis Rasulullah. Akan-akan membicarakan hadis, menyampaikan hadis adalah sesuatu yang sudah kuno, sudah tidak perlu lagi. Nah, makanya ini akan dihadapi orang di akhir zaman. Banyak yang semakin banyak yang mencemooh sunnah, mencemooh disampaikan di hadis Rasulullah SAW. Sudah bukan zamannya kata mereka. Sudah zaman modern masih bicara hadis. Padahal orang yang bukan berhubungan dengan Al-Quran dan Sunnah di akhir zaman, maka dia akan selamat dari kesesatan. Banyak orang yang kemudian mengatakan ini sudah bukan zamannya lagi. Sudah tidak relevan lagi kita berbicara hadis, sudah tidak relevan dan seterusnya. Seakan-akan hadis itu hanya berlaku di masa dahulu. Sekarang sudah tidak perlu disampaikan lagi. Nah, kita lanjutkan dalam bab yang selanjutnya, bab tawadhu. Tawadhu wa qabdul janahi lil dan merendahkan sayap untuk kaum mukminin. Maksudnya mempunyai sifat rendah hati. Apa bedanya rendah hati dengan rendah diri? Rendah diri kan minder, ya kan? Tapi rendah hati artinya tawadhu, tidak sombong, tidak gumedi, tidak merasa tinggi,
ningrat, merasa lebih mulia dibandingkan dengan orang lain. Inilah yang dimaksudkan dengan tawadhu. Tawadhu yang dipuji, karena ada tawadhu. Tawadhu ada dua macam. Tawadhu yang terpuji dan tawadhu yang tercela. Kok ada tawadhu yang tercela? Ada. Tawadhu secara umum adalah merendahkan diri di hadapan orang lain, menganggap dirinya rendah, lebih rendah daripada orang lain. Nah, tawadhu yang seperti ini ada dua macam. Merasa rendah di hadapan orang lain ada dua macam, dan juga tergantung kepada niat atau apa yang ada dalam hati. Tawadhu yang dimaksudkan secara bahasa, artinya tawadhu itu hanya merendah. Secara bahasa artinya merendah. Tapi tidak semua merendah itu baik. Tidak semua merendah itu baik. Jika tujuan merendah itu tidak baik. Ada tujuan yang merendah atau tawadhu tidak baik. Nanti akan kita lihat. Sehingga secara umum tawadhu adalah tidak melihat pada dirinya nilai di hadapan orang lain, atau menilai bahwasanya orang lain tidak membutuhkan dirinya. Orang lain tidak membutuhkan dirinya, artinya tidak memiliki perasaan berharga bagi orang lain. Nah, ini sifat yang bisa jadi tercela, bisa jadi apa? Tercelanya bagaimana? Tercelanya apabila seseorang tawadhu kepada ahli dunia untuk mendapatkan dunia mereka. Tawadhu terhadap ahli dunia, maksudnya orang yang lebih kaya, orang yang lebih berkedudukan, punya jabatan. Orang punya jabatan. Punya orang kaya. Saya tak tawadhu. Untuk apa? Supaya dapat cipratan kekayaannya. Cipratan, saya supaya dekat dengan pejabat fulan, si fulan dan sebagainya, supaya nanti saya dapat apa? Faedahnya. Mengharapkan dunianya. Mengharapkan dunianya. Inilah yang dicela orang yang mengharapkan atau tawadhu kepada orang lain karena ada harapan. Ada sesuatu yang diharapkan dari orang tersebut. Manfaat dunia, manfaat dunia yang diharapkan. Tawadhu yang seperti ini, tawadhu yang tercela. Lalu tawadhu yang dimaksudkan di sini, bab tawadhu yang dimaksudkan dalam bab ini, tawadhu yang terpuji adalah tawadhu seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kesombongan di hadapan para hamba Allah Subhanahu wa taala dan tidak meremehkan mereka. Tawadhunya karena Allah kepada siapapun, kepada kaum muslimin, orang mukminin, seorang yang muslim, maka dia memiliki tawadhu di hadapan orang lain, di hadapan sesama kaum muslimin. Adillatin 'alal tawadhu kepada kaum muslimin, a'izzatin 'alal kafirin, tetapi memiliki harga diri di hadapan orang-orang kafir. Tidak tawadhu kepada orang kafir karena mengharapkan dunia mereka atau takut dengan apa? Dengan dunia mereka. Artinya takut dengan orang-orang kafir karena dunia mereka. Tapi hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun bersikap baik kepada orang yang bukan muslim, maka itu adalah karena memang demikian yang diajarkan Rasulullah SAW untuk berdakwah, kepada mereka. Sehingga tawadhu kepada seorang sama kaum muslimin karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena demikianlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya sebenarnya tawadhu itu ditujukan kepada Allah. Tawadhu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lawan tawadhu sombong.
Dan yang dimaksudkan sombong itu bukanlah hanya sekedar apa? Berpakaian bagus, yang suka berpakaian bagus, bukan itu yang dimaksudkan dengan sombong. Akan tapi batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, menghina, meremehkan orang lain. Itu kibr, itulah sombong. Kebalikan dari sifat itu qabulul haq, menerima kebenaran dari manapun, dari siapapun datangnya, meskipun dari musuh, dari orang yang dibenci, itu adalah benarnya terima. Dan tidak meremehkan orang lain, itulah tawadhu. Tawadhu lawan dari sombong. Hibdul janah merendahkan sayap kepada orang lain, tidak mau meninggikan sayap. Masya Allah, ini yang perlu untuk kita bedakan tawadhu di sini. Jangan kemudian kita menjadikan tawadhu kita kepada orang lain dengan niat mengharapkan dunia orang tersebut. Kalau kita tawadhu kepada orang lain dengan mengharapkan pujian, mengharapkan orang lain kebaikan duniawi, maka ini bukan tawadhu yang terpuji. Tawadhu kepada orang supaya misalkan kita mengharapkan anaknya kita nikahi misalkan. Kita tawadhunya yang dibuat supaya apa? Oh ini anaknya mau tak nikahi, orang tuanya apa? Harus saya apa? Hormati. Kepada orang lain mungkin dia tidak, tapi dia apa? Tawadhunya karena ingin mengharapkan dunia. Sebenarnya sifatnya tidak punya baru kalau sudah apa? Sudah jadi dia menunjukkan sifat aslinya, sifat sombongnya. Nah, yang seperti ini bukan tawadhu. Nah, disebutkan dalam firman Allah SWT, wa fil janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah sayapmu kepada orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Ini perintah kepada Rasulullah. Allah berfirman kepada Rasulullah, rendahkanlah sayapmu, wahai Muhammad, kepada orang mukmin yang mengikutimu. Mereka mengikutimu, tunduk kepadamu. Maka jangan berlaku sombong terhadap mereka. Merasa dirimu lebih baik, merasa dirimu adalah apa? Adalah dibutuhkan, sehingga engkau berlaku santun. Ya. Tapi rendahkanlah sayapmu. Sampai Rasulullah Sayyidun Nas, manusia terbaik, pimpinannya manusia, dunia dan akhirat, itu pun oleh Allah diperintahkan untuk tawadhu. Padahal beliau jelas adalah disebut dan dikatakan sebagai Sayyidun Nas. Rasulullah mengatakan, Sa'ana Sayyidun Nas yaumil qiyamah. Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Wala fakhar, ini bukan sombong. Ini bukan sombong. Dan ketika Rasulullah mengatakan wala fakhar, ini bukan kesombongan, tetapi ini adalah wahyu yang saya dapatkan dari Allah yang harus disampaikan. Disampaikan. Agar supaya manusia mengetahui bahwasanya Rasulullah lah yang terbaik, manusia terbaik. Maka Rasulullah SAW menambahkan, Ana Sayyidun Nas yaumil qiyamati wala fakhar. Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat, wala fakhar, dan bukan sombong. Hal ini bukan kesombongan. Untuk menunjukkan bahwasanya ketika Rasulullah bersabda demikian, ini bukanlah dari dirinya, tapi itu adalah wahyu dari Allah SWT yang harus disampaikan. Kemudian disebutkan dalam firman yang lainnya, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi. Wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum 'an dinihi, orang yang murtad di antara kalian dari agamanya. Kalau ada, kalau seandainya kalian murtad semuanya, niscaya fasawfa yatillah, Allah akan datang kepada Allah akan mendatangkan biqaum, dengan satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang Allah cintai mereka dan mereka cinta kepada Allah. Ini janji Allah. Jangan khawatir
Kalau ada orang yang murtad dari agamanya, mayartad demi kematiannya, fasofailah Allah akan mendatangkan kaum yang mencintai Allah dan mereka dicintai oleh Allah Subhanahu Alhamdulillah alal mu'minin yang akan tawadhu kepada kaum mukminin, a'izzatan 'alal kafirin, dan memiliki izzah, memiliki harga diri di hadapan orang-orang kafirin. Dan ini juga menunjukkan bagaimana sifatnya orang-orang mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang tawadhu. Ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang berikutnya dalam surah Al-Hujurat Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai sekalian manusia, inna sesungguhnya kami khalaqnakum, kami menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa. Ada bangsa Arab, ada bangsa lain bangsa Arab, bermacam-macam. Ada Bani Israel, ada bani-bani yang lainnya. Dari kalangan manusia kami jadikan syu'uba, bangsa, wa qabail, dan qabilah. Ketika disebut bangsa dan qabilah, bangsa ini untuk orang yang bukan Arab, karena Arab mereka sistemnya sistem qabilah. Qabilah adalah keturunan, mereka sangat menjaga. Nah, kalau ada suatu bangsa yang mereka berqabilah, jadi ada bangsa qabilah fulan. Ini kebiasaannya bangsa Arab. Cara ciri khasnya bangsa Arab adalah qabail, qabilah. Yang lainnya itu adalah bangsa syu'ub yang dikelompokkan oleh tempat mereka. Nah, bangsa Arab sangat menjaga nasab mereka, sehingga mereka sangat mengetahui ini kamu dari mana? Dari qabilah fulan. Qabilah fulan dari Bani siapa? Dari Banu Manaf dan seterusnya, ditelusuri sampai ada orang yang saking ahlinya atau sangat mengetahui ini sampai mereka tahu rumahnya di sana berarti. Oh iya. Kalau seandainya orang itu bukan tinggal di kampungnya, oh berasal dari sana, oh berarti kamu adalah keturunannya sini. Subhanallah. Sampai mereka tahu tempat-tempatnya, sampai tahu qabilah itu tempatnya, karena masing-masing qabilah punya satu kampung, itu satu qabilah. Qabilah ini berada di kampung sana. Ini termasuk perbedaannya bangsa Arab dengan ini. Qabail lita'arafu, untuk apa? Dijadikan berbangsa-bangsa dan berqabilah-qabilah untuk saling kenal. Lita'arafu, untuk saling kenal satu dengan yang lain. Lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi, yang paling mulia di antara mereka, di antara qabilah, di antara bangsa yang ada, yang paling bertakwa. Takwa yang paling menentukan. Al-khawf, yang paling bertakwa di antara kalian. Maka dengan adanya ayat ini menunjukkan bahwasanya patokan kemuliaan itu bukanlah qabilah, bukanlah bangsa, bukanlah nasab, akan tapi takwa. Kata Rasulullah SAW, man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Kata Rasulullah, barang siapa yang amalnya lamban, yang amalnya lamban, maksudnya lamban dalam beramal soleh, tidak berlomba-lomba maksudnya. Pas-pasan sajalah maksudnya. Malas-malasan, atau orang itu amalnya yang biasa sajalah, tidak usah berlomba-lomba. Maka barang siapa yang amalnya itu lamban, batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu, tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Artinya di sisi Allah yang amalnya ya biasa saja, ketakwaannya yang biasa saja, dibandingkan dengan orang yang nasabnya mungkin rendah kembangannya. Maka nasabnya orang yang lamban amalnya ini tidak bisa mempercepat mengalahkan orang yang amalnya itu cepat, lomba-lomba, meskipun nasabnya rendah. Maka masih menang ketakwaan orang tersebut di sisi Allah lebih mulia. Di sisi Allah lebih mulia. Ini anaknya raja,
anaknya apa? Raja, atau bahkan ahlul bait sekalipun. Misalkan apa? Ini ahlul bait, yang ini adalah apa? Orang yang bukan atau bahkan jauh nasabnya ini tidak dikenal. Nasabnya orang yang tidak dikenal, tidak terkenal. Tapi ini ahlul bait. Tapi batta bi amalnya itu adalah amal yang lambat, tidak akan bisa diangkat oleh nasabnya, meskipun nasabnya nasab ahlul bait. Subhanallah. Ini masya Allah. Demikianlah Allah SWT. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Tidak akan Allah SWT berbuat zalim kepada seorang manusia. Amalnya yang akan menentukan derajatnya di sisi Allah SWT. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah berfirman, janganlah kalian itu mentazkiyah, mensucikan diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah yang lebih tahu siapa orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Jangan mensucikan diri kalian. Jangan menganggap kalian itu suci, menganggap kalian lebih baik, lebih nasabnya lebih dekat dengan Rasulullah, nasabnya lebih berharga, kabilahnya kabilah Quraisy, kabilahnya adalah termasuk keluarga Rasulullah. Maka dengan ayat itu jangan tazkiyah, mensucikan diri kalian. Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Dalam hadis tentang ayat ini, dalam Sahih Muslim disebutkan riwayat bahwa Muhammad bin Amr bin Affan mendengar mengatakan, sampai itu nanti baru kata Muhammad, saya menamakan anak saya dengan Barrah. Barrah itu berasal dari kata-kata bir yang artinya kebaikan atau kebajikan. Artinya pujian kepada namanya Barrah. Nama yang merupakan pujian tazkiyah. Anak saya perempuan, putri saya namakan dengan Barrah. Faqalat li Zainab bintu Abi Salamah. Akhirnya Zainab putri Abu Salamah berkata kepada saya, Abu Salamah, putrinya Zainab, Abu Salamah adalah suami dari Ummu Salamah yang kemudian setelah meninggal Ummu Salamah dinikahi Rasulullah SAW. Sehingga Zainab adalah anak tiri Rasulullah SAW. Zainab anak tiri Rasulullah SAW. Habibah. Kata Zainab, Inna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah naha an hadzal ism. Rasulullah sudah melarang nama ini, nama tazkiyah, nama yang tazkiyah. Wa samaita Barrah, dan engkau menamakan nama anak itu Barrah. Kalau Rasulullah samaitu Barrah, sumitu Barrah, saya itu dinamakan dulu itu nama saya Barrah. Dulu nama saya Barrah, dinamakan oleh ayahnya Barrah. Facebook, siapa yang bikin? Semuanya kaum muslimin memanfaatkan Facebook. Kemudian apa lagi? Mereka orang yang kita berhasil dan termasuk menjadi orang-orang yang terkaya di dunia dengan ciptaan mereka. Membanggakan. Tidak ada yang bisa bangsa apa hasilnya. Paling dia dibanggakan. Subhanallah. Mereka membanggakan. Maka mereka akan dikatakan orang yang mengenal mereka, mereka membanggakan dunia, karena mereka tidak bisa membanggakan akhirat. Tidak bisa membanggakan akhirat. Itu yang mereka bisa banggakan. Kalau kita kaum muslimin membanggakan dunia kita, kalah dengan apa? Dengan mereka. Betul, gak ada. Karyanya kaum muslimin dibandingkan dengan karyanya kaum Yahudi, kaum mereka. Kalau masalah duniawi, kalah. Tetapi mereka akan menyesal dengan apa yang mereka banggakan kepada mereka. Ma'aghna'akum jam'ukum wa ma kuntum tastaqbilun. Apa yang kalian banggakan?
Ahaulul ladzina aqsamtum la yanalhumullahu bi rahmah? Apakah mereka orang-orang yang kalian bersumpah enggak akan dapat rahmat Allah? Orang Yahudi, mereka orang Musyrik, mereka mengaku kami ini adalah kesayangannya Allah karena dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi mereka orang Yahudi ini merasa mereka bakalan kalaupun masuk neraka cuma beberapa hari setelah itu masuk surga. Udkhulul jannah. Maka Allah berfirman kepada mereka ashabul a'raf. Ashabul a'raf mereka akan dikatakan oleh Allah Subhanahu. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah ke dalam surga. Tidak ada rasa takut bagi kalian dan tidak akan kalian bersedih hati. Ini ashabul a'raf, orang-orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Karena yang lainnya penghuni surga sudah masuk. Ashabul a'raf ini orang yang selamat dari neraka atau dientaskan dari neraka. Dientaskan dari neraka, tinggal di pinggir surga yang namanya a'raf. Mereka menjadi penghuni surga yang paling rendah. Tetapi akan dikatakan oleh Allah, masuklah ke dalam surga. Tunjukkan kepada penghuni neraka. Semakin banyak penghuni surga yang masuk, mereka yang dulu hina di dunia, maka mereka semakin nelangsa, semakin nelangsa penghuni neraka. Banyak benda. Semoga kita termasuk apa? Masuk dalam orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan.